Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masa informatika, kembali lagi di Informatika podcast yang interaktif dan penuh inspirasi. Bersama saya, Natasha Felicita Berginting dari program studi Teknik Informatika Angkatan 2023 yang bakal nemenin kita nih di podcast kali ini. Podcast kali ini kita bakal banyak membahas tentang blockchain, teknologi di balik revolusi digital. Nah, di sini saya nggak sendirian nih teman-teman, karena bakal ditemenin oleh narasumber yang pastinya oke banget. Langsung aja ya kita perkenalan. Halo Bang. Halo. Boleh dong Bang perkenalan dirinya? Oke, sebelumnya perkenalkan nama gue Fitra Ilyasa. Gue alumni Informatika 2020. Gue sekarang bekerja sebagai software developer. Salam kenal Bang Fitra. Oke. Gimana nih Bang kabarnya hari ini Bang? Baik. Dengar-dengar kemarin kan Abang baru lulus wisuda ya Bang? Setelah wisuda gimana kesibukannya Bang? Setelah wisuda ya kesibukannya ini nyari kerjaan baru lagi, karena biar ini lebih berkembang lah gitu di kerjaan yang baru, karena kan ya baru lulus juga, terus kemarin pas lagi mahasiswa juga nyambil kerja juga, jadi mau nyoba ke hal yang lebih baru gitu. Oh, mau nyari kerja ke mana nih Bang? Kalau untuk rencana sih ya masih di Indo, karena tadinya mau nyoba apply di luar, cuma ya skill bahasa Inggrisnya masih itulah, jadi masih nyoba belajar dulu bahasa Inggris gitu. Oke Bang, semoga kedepannya makin lancar ya Bang. Oke, thank you. Nah teman-teman, kita hari ini udah kedatangan seorang narasumber yang pastinya udah berpengalaman di bidang blockchain. Bang Fitra ini udah pernah terjun langsung di bidang blockchain. Salah satu prestasi yang didapat oleh Bang Fitra ini pernah mendapatkan kredensial Solana Builder. Nah teman-teman mungkin pada nanyain kan, apa hubungannya Solana dengan blockchain? Makanya kali ini kita bakal banyak bahas mengenai blockchain, teknologi di balik revolusi digital. Nah ngomongin tentang teknologi kan Bang, kalau teknologi itu kan banyak perubahan kan Bang, teknologi itu semakin cepat berkembangnya. Ini bisa kita lihat dari revolusi dunia internet, dimana ada web 1, web 2, web 3. Terus di setiap generasi itu kan juga ada perbedaannya gitu kan Bang, dimana kalau misalnya setahu saya nih di web 1 itu penggunanya seperti kita ini hanya bisa kayak membaca informasi. Nah baru teknologi semakin canggih lagi di web 2 itu, internet generasi kedua, udah muncul media sosial seperti YouTube, Facebook. Tapi data-data kita itu masih bisa dikelola oleh pemerintahan atau perusahaan-perusahaan besar. Nah, masuk ke web 3 barulah muncul yang namanya teknologi blockchain. Jadi perkembangannya udah semakin pesat ya Bang. Nah kalau dari Abang nih Bang, boleh dong Bang ceritain sedikit perjalanan revolusi dari internet ini, dari web 1, web 2 sampai web 3 Bang. Oke, mungkin sebutannya siapa? Natasha Bang. Oh, Natasha. Oke. Jadi untuk sejarah singkatnya lah ya. Sejarah singkat dari web 1, web 2, web 3. Sebenarnya itu secara sederhana kan dia generasi internet gitu. Generasi internet ya kayak kalau kita lihat itu tuh kayak generasi kita sebagai manusia gitu. Ada generasi milenial, terus generasi Gen Z, terus yang terbaru itu tuh alpha sama beta. Nah itu di internet juga berlaku seperti itu. Untuk generasi pertama kan itu dimulai dari awal 90-an untuk web 1. Nah itu sendiri untuk web 1 sendiri itu dulu internet dipakai buat banyak gitu, terutama untuk hal militer. Jadi bukan kayak sekarang gitu. Untuk sekarang kan kayak lebih banyak lah, kayak bisa dipakai buat sosmedan dan lain-lain. Nah kalau dulu itu tuh bisa dipakai buat militer juga. Itu di generasi pertama, dan seperti yang Tasya bilang tadi, itu di generasi pertama kita sebagai user hanya bisa membaca gitu, hanya bisa melihat. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa posting, nggak bisa merubah data gitu. Nah beda di generasi kedua atau di web 2. Di web 2 ini kita udah bisa nge-CRUD. CRUD itu apa? Bahasa teknis di IF itu tuh ya kita biasa kenalnya CRUD lah ya. Tapi kalau di bahasa sederhananya kita bisa ngeposting lah, kayak misal kita pakai contoh aplikasi sosmed. Itu kalau kita di Instagram, kita kan sebagai user bisa ngeposting, terus ngehapus postingan, ngedit postingan. Nah itu kita udah bisa manipulasi data, kita udah bisa ikut campur gitu di situ. Kita cuma bukan jadi penonton aja gitu, tapi kita juga bisa kayak ikut kontribusi lah, ngisi-ngisi data di internet seperti itu. Terus majulah
di Web2. awal 2010-an sebenarnya mulai adanya blockchain itu udah lama, cuma untuk yang secara resmi populer itu dimulainya dari Bitcoin di 2009. Nah itu udah mulailah ada istilah Web3 itu tuh ya generasi yang terbaru dan baru diadopsi juga, ya masih baru lah walaupun udah sekitar 10 tahunan, tapi untuk secara teknologi itu masih baru hitungannya 10 tahunan, bahkan kalau sekarang udah 15 ya. Tapi ya masih baru gitu adopsinya, bahkan untuk Web2 sendiri itu masih dipakai sampai sekarang. Jadi Web2 itu tuh dari awal 2000-an sampai sekarang. Tapi kalau untuk Web3 itu dimulai dari sekitar 2014-an setelah adanya Ethereum. Karena di situ baru muncul istilah web generasi ketiga, karena udah ada istilah smart contract dan lain-lain kayak gitu. Oh, berarti kemunculan Web3 ini karena udah ada datangnya Ethereum gitu ya, Bang? Iya. Terus kalau menurut Abang nih, Bang, apa sih kekurangan dan kelebihan dari Web2 sama Web3, Bang? Web2 sama Web3. Oke. Ngebahas kekurangannya mungkin dari Web1 juga ya. Tadi kan Web1 itu dia cuma bisa ngelihat. Terus Web2 kita bisa ngolah data, tapi tetap ada yang ngedit data kita paling atas, entitas paling atas atau tersentral. Nah, di Web3 sendiri itu udah terdesentralisasi atau tersebar. Jadi setiap orang atau setiap pengguna itu bisa memiliki data dan mempunyai kuasa atas datanya sendiri. Beda kalau di Web2. Kalau di Web2 ini tuh misal kamu ngeposting sosmed ya, ngeposting berita, itu bisa aja dihapus sama pihak Instagram ya kalau mereka gak suka. Contohnya apa yang sekarang? Nah itu. Cuma di sini kita agak bahas ini ya, politik dan lain-lain. Nah kita fokuskan ke teknologinya gitu. Jadi di Web2 itu tuh kita tidak punya akses penuh. Kita punya akses sebagai user, kita bisa ngolah data, tapi kita tidak punya akses penuh. Beda di Web3. Kalau di Web3 kita punya akses penuh. Yang bisa ngolah data kita ya kita sendiri gitu. Orang lain punya orang lain sendiri. Nggak ada entitas paling atas atau super admin atau admin yang bisa ngotak-ngatik data kita kayak gitu. Oke, Bang. Tadi kan kita udah banyak bahas tentang Web1, Web2 dan Web3, Bang. Sekarang kita lebih fokus ke dunia Web3 ya, Bang. Ke dunia teknologi blockchain. Nah, menurut Abang nih, blockchain itu sebenarnya apa sih, Bang? Sebenarnya kalau untuk masalah arti teman-teman bisa searching sendiri di Google, tapi kita jelasin secara bahasa apa sih yang terkenal, bahasa bayi ya, bahasa bayi gitu, kita jelasin secara bahasa bayi. Jadi blockchain itu secara sederhana itu tuh database yang di hashing atau yang dibungkus dengan kan itu dari namanya juga blockchain. Blok itu tuh kayak kubus gitu, persegi, kotak. Itu nyimpen data transaksi dan dia saling terhubung kayak gini nih, chain, rantai. Nah itu database-nya itu bukan database manual kayak kita sekarang, kayak SQL dan lain-lain, atau mungkin kalau secara umum itu database Excel lah kalau orang-orang umum itu tuh. Nah itu gak seperti itu. Kalau di blockchain sendiri setiap transaksi di hashing. Hashing itu apa? Hashing itu tuh salah satu metode untuk ngamanin pesan. Jadi misalnya kalau Natasha nih mau ngirim pesan di WA itu kan ada end-to-end encryption. Nah itu salah satu contoh dari metode enkripsi atau hashing gitu. Jadi orang lain itu gak bisa secara langsung baca pesan kita, tapi mereka baca tulisan-tulisan acak atau random. Ya mereka gak tahu gitu isi tulisannya. Nah yang bisa tahu itu tuh hanya si penerima dan pengirim gitu. Makanya kalau di Web3 ini tuh itu kelebihannya kayak gitu. Jadi sederhananya blockchain itu tuh database, atau kalau istilah-istilah sekarang itu apa sebutnya, buku besar yang nyimpen transaksi-transaksi. Karena kan biasanya kenapa orang umum itu nyebutnya buku besar transaksi, karena mereka bahas di bagian finance gitu. Kalau kita di dunia IT itu sebutnya database atau tempat buat nyimpen data-data yang aman tapi public kayak gitu. Berarti kan aman ya kan, Bang? Apakah ada celah gitu bisa untuk dibobol gitu? Bisa. Untuk setiap sistem itu pasti ada celah. Jadi gue pernah dengar
quotes kayak gini. Jadi no system is safe. Jadi sebenarnya nggak ada sistem yang aman, benar-benar aman. Cuma untuk di blockchain ini sendiri itu ngegunain metode hashing, yang dimana hashing itu tuh untuk enkripsinya juga itu cukup sulit. Dan untuk sekarang salah satu algoritma yang dipakai untuk hashing tadi untuk nge-enkripsinya itu menggunakan ya enkripsi yang cukup bagus atau hashing yang cukup bagus, yaitu SH256. Itu kalau secara teknis itu bakal panjang kalau dijelasin, tapi secara sederhananya SH256 itu tuh metode untuk nge-hashing ya dengan sekian apa ya, kayak banyak lah angkanya, itu tuh gak bisa disebutin gitu, agak susah buat nyebutin kemungkinannya. Jadi kayak kita main catur, kemungkinan itu kan banyak ya. Nah itu juga sama, kemungkinan kita untuk ngeretas atau ngehack itu sangat kecil walaupun bisa. Jadi untuk sekarang itu masih belum bisa, terutama untuk blockchain Bitcoin, karena gini, ada blockchain Ethereum, blockchain ABCD dan lain-lain. Itu tuh beda-beda. Kalau yang dimaksud blockchain Bitcoin sampai sekarang itu gak bisa dihack. Tapi ada beberapa blockchain yang udah bisa dihack karena dia tidak memenuhi standar blockchain itu sendiri. Gitu, makanya tergantung dulu apa blockchainnya. Cuma kalau kita bicara blockchain secara umum harusnya susah kayak gitu. Saya pernah nonton video juga kan Iya. Bang. Katanya kalau misalnya kita mau mengubah satu data gitu Iya. kan Bang. Jadi kita harus juga mengubah seluruh data dalam satu waktu katanya. Oke, benar. Itu karena kenapa? Karena di Web3 sendiri, di blockchain sendiri itu udah menggunakan metode desentralisasi. Dan tadi dia menggunakan blockchain rantai. Nah, setiap data, misal gini, kita bikin satu data. Udah, misal datanya itu tuh kamu transfer uang 10.000 misalnya, dicatat. Nah, bukti transfernya itu tuh nanti dijadiin hashing atau jadiin kunci untuk yang blok kedua, di hashing lagi. Jadi kalau kita mau ngubah misal data yang paling terbaru, kita balik lagi ke data yang pertama, karena kita nggak tahu gitu data pertamanya itu tuh apa. Jadi nggak bisa sembarang kita bisa ngubah di tengah, itu susah banget. Bahkan kalau kita misalnya udah bisa ngubah dari yang paling awal, kita harus ngubah semua server gitu. Karena kenapa itu kita harus ngerubah semua server? Karena blockchain tadi itu tuh dia tersebar. Ya sederhananya kayak gini lah, ini dihitung satu server. Ada banyak server blockchain di dunia, terutama Bitcoin. Jadi setiap orang itu bisa nge-cloning atau ngeduplikat database blockchain. Jadi ya bayangin lah, kalau kita mau ngerubah satu blockchain, ya kita harus ngerubah blockchain yang di server lain juga gitu, biar sama, biar sinkron. Iya. Kayak gitu. Oh, berarti blok-blok itu kayak terhubung dari yang blok sebelumnya gitu ya Bang? Iya benar. Terus katanya, saya juga pernah kan Bang nonton, katanya kalau misalnya kita mengubah nih dari satu server, kita ubah datanya. Terus kalau kita nggak bisa ngubah data dari semua server dalam satu waktu, itu bakal kembali lagi dia ke data sebelumnya gitu ya Bang? Oke. Nah, untuk kayak gitu itu kembali lagi ke blockchain. Nah, itu dia memakai konsensus atau kesepakatan apa. Nah, kalau teman-teman himpunan kan biasanya menggunakan istilah musyawarah ya. Nah, kalau di blockchain sendiri itu ada yang namanya konsensus atau hasil kesepakatan. Masih mirip-mirip tapi itu bentuknya ke hasil kesepakatan. Misal kalau di Ethereum itu menggunakan yang namanya POS atau Proof of Stake. Jadi kesepakatan berdasarkan orang yang nge-staking gitu. Staking itu apa? Jadi setiap orang itu menyelesaikan tugas untuk mendapatkan reward, itu staking. Jadi di Ethereum ya kita bisa dapat gitu koin Ethereumnya atau token Ethereum. Nah, dan ketika kita mendapatkan token Ethereum itu kita harus punya minimal 32 untuk menjadi validator. Nah, kenapa kita perlu jadi validator? Karena kalau kita mau ikut di dalam konsensus itu, kita harus punya minimal. Jadi kalau kita misal mau join komunitas nih, kita harus jadi anggotanya dulu. Nah, kita bisa jadi penonton juga. Nah, tapi kalau kita mau jadi anggota resmi, kita mau ikut ngerubah aturan di dalam, kita harus punya akses dulu. Nah, itu makanya kita
harus paham dulu kesepakatan atau konsensus yang ada di dalam blockchain itu, Oh. gitu. Tadi kan Abang ada bahas tentang Ethereum, terus ada bahas tentang Bitcoin. Apakah itu produk-produk yang tercipta dari penerapan blockchain itu sendiri, Bang? Oke, bisa dikatakan iya dan bisa dikatakan ya emang itu blockchain itu sendiri. Jadi kayak gini, tadi seperti yang gue bilang, blockchain itu tuh bukan hanya Bitcoin atau bukan hanya satu istilah. Dia itu tuh apa ya? Cuma istilah untuk satu konsep gitu. Konsep tadi yang di hashing dan lain-lain. Nah, sebenarnya blockchain itu gak satu. Ada blockchain Bitcoin, blockchain Ethereum, blockchain Solana, dan lain-lain. Nah, tapi ada juga Bitcoin sebagai koin. Bitcoin itu tuh jadi ada beberapa macam. Ada Bitcoin sebagai koin, ada Bitcoin sebagai blockchain. Kalau kita bahas tadi Bitcoin, berarti yang Tasya maksud mungkin ke koinnya gitu. Jadi ada koin Bitcoin ya, terus ada koin Ethereum, ada koin Solana, ada koin XRP. Tapi dia juga punya infrastrukturnya sendiri gitu. Bahkan ada koin, misal koin meme coin, namanya itu PP misalnya. Itu dia di atas Ethereum, blockchain Ethereum. Jadi blockchain Ethereum itu tuh kan tadi blockchain itu wadah ya. Wadah. Dia nyimpen banyak data, apalah itu bebas. Nah, di situ gak cuma koin Ethereum aja gitu nyimpennya. Dia bisa nyimpen koin-koin lain yang numpang di sana. Jadi beda kalau Bitcoin karena dia tidak terlalu fokus untuk kayak smart contract dan lain-lain, itu dia hanya nyimpen token Bitcoinnya itu sendiri. Gitu. Kalau Ethereum dia bisa nyimpen koin lain gitu. Gitu. Oke, Bang. Boleh juga nggak sih Bang dijelasin beda-bedanya antara kan tadi ada Bitcoin, Ya. ada Solana, mata uang digital lain gitu, Bang. Oke. Dan apa yang terbaik gitu buat Oke, dijadikan terbaik ya. Oke. Jadi yang pertama dulu ya, yang pertama itu kan Bitcoin di 2009 itu yang namanya Satoshi Nakamoto. Itu dia ngebikin Bitcoin. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ngegantiin mata uang fiat yang sekarang, yang konvensional itu. Jadi dia gak suka dengan sistem fiat, makanya dia ngebikin namanya Bitcoin dengan menggunakan konsep peer to peer. Peer to peer itu tuh orang ke orang. Jadi nggak lewat orang ketiga gitu. Beda kalau sekarang mata uang fiat. Kalau kita mau transfer, misalnya mau transfer 1 juta, ya kita harus lewat orang ketiga. Apa bank? Bener gak? Benar. Nah kalau di cryptocurrency sendiri atau di blockchain sendiri itu udah gak perlu. Kita gak perlu orang ketiga untuk memvalidasinya. Kita bisa langsung. Gitu. Itu kelebihannya sendiri. Terus tadi kan apa perbedaannya yang Bitcoin, Ethereum dan lain-lain. Nah, terus yang kedua Ethereum. Ethereum itu tuh hitungannya apa ya? Kayak bisa disebut lah koin kedua gitu. Koin kedua yang paling populer, yang paling besar. Berarti Bitcoin yang pertama ya, Bang? Bitcoin yang pertama. Tapi sebenarnya setelah Bitcoin itu banyak koin-koin. Cuma yang paling besar secara infrastruktur itu Ethereum, yang paling populer juga. Kenapa Ethereum? Ethereum itu tuh awal mulanya muncul istilah Web3. Jadi istilah Web3 itu tuh bukan setelah Bitcoin, tapi setelah adanya Ethereum. Karena pas ada Bitcoin itu baru muncul mata uang digital yang menggunakan metode enkripsi atau kriptografi. Sebenarnya kan mata uang digital itu tuh udah ada dari dulu. Contohnya apa? Bank yang kita bisa transfer. Itu tuh udah mata uang digital, tapi belum belum make kriptografi. Nah, kalau cryptocurrency, makanya kan namanya cryptocurrency. Jadi currency itu kan mata uang, crypto itu tuh ya kriptografi gitu. Makanya ketika dinamakan cryptocurrency, dia mata uang digital yang sudah menggunakan metode kriptografi gitu, yang sudah aman. Kayak gitu. Itu istilah Web3 baru ada di setelah Ethereum. Jadi misal kalau kita mau jadi Web3 developer di dunia Web3 itu baru adanya setelah Ethereum. Pas Bitcoin belum ada karena Bitcoin itu tujuan di awalnya untuk merubah sistem fiat. Tapi munculnya Web3 setelah ada Ethereum. Terus lanjut Solana. Tadi kan ada Solana ya. Nah, untuk Solana sendiri itu mirip seperti Ethereum. Dia punya infrastruktur sendiri. Dia bisa bikin smart contract sendiri.
Bahkan kalau teman-teman IT itu kan punya bahasa pemrograman nih. Iya. Di Solana itu punya bahasa pemrograman. Sebenarnya bukan punya Solana, tapi dia menggunakan bahasa yang namanya Rust. Tapi kita agak bahas tentang teknis. Jadi kayak gitu. Jadi kita juga bisa ngoding, ngebuat token kita sendiri di Solana ataupun Ethereum. Misal Tasya nih mau bikin token HMIF token misal atau HMIF coin, itu bisa. Karena apa? Karena dia blockchain itu tuh lebih luas cakupannya. Beda kayak Bitcoin. Kalau Bitcoin itu tuh ya secara simpel itu ya udah koin aja gitu, koin aja. Dia gak bisa dimasukin Web3 gitu. Tapi karena Bitcoin itu tuh orang pertama, bukan orang maksudnya itu tuh yang pertama lah. Yang pertama dia jadi lebih diakui dan paling tinggi untuk sekarang kayak gitu. Berarti Bitcoin ini yang paling terkenal sekarang ini Ya, Bang? yang paling terkenal karena dia kan yang pertama dari cryptocurrency itu sendiri. Menurut Abang dari mata uang digital itu mana yang baik gitu Bang? Yang baik. Mm-mm. Oke. Ini kan bahasannya finance ya. Jadi mungkin anak finance yang lebih tahu, tapi untuk mana yang lebih baik, yang pertama dari segi kepercayaannya dulu atau dari segi kestabilan harga. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari koin-koin yang dia fluktuatif itu tuh naik turunnya itu cepet banget. Jadi ketika naik dia naik banget, ketika turun banget. Itu contohnya apa? Meme coin. Nah, kalau kita mau cari koin yang baik, itu tidak disarankan untuk menggunakan meme coin atau trading di meme coin. Karena apa? Meme coin itu sangat fluktuatif. Kalau mau kita untuk awal-awal lah ya, untuk investasi misalnya, kita di stable coin. Koin yang stabil lah naik turunnya gitu, masih kayak kita bisa prediksi secara teknikal gitu. Kalau meme coin itu tuh udah gak berlaku gitu, analis teknikal itu gak berlaku, jadi kurang ini. Bahkan bisa dikategorikan meme coin itu tuh gambling atau judi, karena kita gak tahu fundamentalnya apa. Meme coin itu kan untuk asik-asikan aja gitu, asik-asikan. Beda kalau kita untuk jadi investasi. Kalau untuk investasi kan misal kita bisa pakai Bitcoin misalnya, ataupun sebenarnya kalau untuk kayak saran apa ya yang baik, sebenarnya Bitcoin yang paling ini ya. Cuma itu jadi teman-teman kembali lagi ke cara teman-teman untuk berinvestasi lah. Tapi karena saya bukan ahli di bidang investasi, jadi silahkan cari sendiri gitu, kayak gitu. Ngomongin tentang investasi Bang, terus kalau misalnya harganya turun, di situlah waktu yang tepat untuk ngebeli apa ini tadi kan Bang, atau uang digitalnya tadi gitu ya Bang? Oke. Nah, untuk kapan kita ngejual, kapan kita beli, sebenarnya kan itu kembali lagi sebenarnya gampang ya kalau secara teori. Ketika turun kita beli, ketika naik kita jual. Nah, kayak gitu. Karena apa ya? Itu gitu cara yang bikin kita untungnya. Nah, tapi kan banyak gitu faktor-faktor yang menyebabkan naik turun itu. Makanya kita harus lihat dari faktornya. Salah satu faktornya itu apa? Faktor naiknya misalnya itu ketika ada berita besar, ataupun yang paling jelas ada update yang baru, ataupun ketika tokennya itu baru muncul, itu bisa jadi penyebab naik turun. Semakin banyak koinnya, ya kayak uang fiat, semakin banyak dia dicetak, dia bakalan turun harganya atau nilainya, bener gak? Karena semakin gak langka gitu, semakin kurang langka. Beda kalau Bitcoin itu tuh karena dia udah dicetak 21 juta koin, dia pasti langka. Karena ada koin-koin yang udah terkubur, yang udah gak tahu kemana, kuncinya lupa. Jadi udah, ketika itu udah terkubur, udah gak bisa diakses lagi. Beda kalau kayak fiat, ketika kita udah bakar nih, ya bisa dicetak lagi, cetak terus kayak gitu. Jadi banyak faktor. Tadi kan ngomongin ada faktor-faktornya nih Bang, kita masuk ke sebuah berita nih Bang. Berita apa tuh? Nah,
latar belakang nih dari beritanya ini, katanya Bitcoin dan Ether kembali menjadi sorotan karena mengalami gejolak harga yang signifikan, di mana Bitcoin sebelumnya berhasil menembus rekor tertinggi baru di level 124.496 US dollar, justru malahan anjlok ke posisi 115.255 US dollar. Kemudian penurunan juga terjadi pada Ethereum yang hampir puncaknya dulu 4.800 US dollar, namun malahan merosot sampai 4.283 US dollar. Nah, dari artikel ini kan kita tahu kalau misalnya di sini ada penurunan harga dari Bitcoin dan Ethereum kan Bang. Tadi kan Abang udah bilang juga kan faktor-faktornya. Kalau dari faktor penurunan Bitcoin dan Ethereum ini Bang, apa aja sih yang mempengaruhi bisa turun gitu harganya Bang? Ataupun naik, jadi kayak kata Bang tadi fluktuatif ya Bang? Oke, untuk Bitcoin sama Ethereum ya. Nah jadi kenapa dia bisa naik, kenapa dia bisa turun, itu tadi banyak faktornya, mungkin ada beberapa yang belum gue sebutin. Ada satu faktor yang benar-benar berpengaruh, itu dari berita terkait regulasi dari pemerintah, terutama Amerika. Biasanya ketika mereka bikin berita, terutama Trump lah, bikin berita atau bikin postingan A misalnya, wah bisa naik bisa turun, itu sangat mempengaruhi. Atau the Fed yang atur suku bunga, itu ketika dia mengucap aja satu kata misalnya A, bisa itu turun Bitcoin, kayak gitu. Segampang itu ya? Segampang itu untuk naik turunnya, karena itu di bagian finance. Tapi beda kalau kita bicara tentang keamanan. Keamanan nggak ngaruh, the Fed bilang kayak gitu, keamanan ya tetap beda gitu. Jadi itu tuh berpengaruh untuk naik turun. Nah terus selain dari berita atau regulasi, dicetaknya, terutama Ethereum. Kalau Bitcoin kan tadi nggak mungkin dicetak lagi, dia supply-nya itu tuh udah 21 juta, tinggal ditambang. Karena sekarang Bitcoin itu tuh supply yang udah beredar itu ada 19.900 atau 19,9 juta. Nah, tinggal 1,1 juta lagi yang belum ditambang. Nah, itu jadi dia bakal makin langka. Nah, kalau Ethereum dia belum pasti supply-nya sampai sekarang. Jadi kalau dari developernya itu mau ngecetak, ya tinggal cetak gitu. Dia bisa turun gara-gara Ethereum dicetak, kayak Via tadi, dia dicetak, Ethereumnya ya udah bakalan turun. Tapi di Ethereum juga biar dia bisa naik lagi ya tadi dibakar. Jadi di cryptocurrency juga ada yang namanya metode buat ngebakar gitu. Kalau di fiat kan dibakar uangnya atau dihilangkan atau kayak gimana lah. Nah kalau di cryptocurrency yang dia tidak ada supply-nya, ataupun yang emang supply-nya terlalu banyak, itu biasanya ada metode pembakaran biar dia tetap stabil, biar gak turun ya turun banget gitu, kayak gitu. Jadi banyak ya yang menyebabkan naik turun. Dan yang paling penting di ilmu ekonomi paling dasar itu supply and demand. Jadi kebutuhan sama supply-nya gitu. Jadi misal supply Bitcoin segini, kebutuhannya itu tuh berapa gitu. Semakin banyak supply tapi semakin dikit kebutuhannya, itu bakal semakin turun harganya. Karena apa? Ya banyak Bitcoin tapi yang butuhin dikit. Benar gak? Tapi beda cerita kalau yang butuhin itu tuh banyak tapi supply-nya dikit. Itu kan langka, kayak emas nih misalnya. Kalau emas itu semakin langka, itu bakalan naik. Kayak gitu, supply and demand. Gitu. Ya, tapi sebenarnya masih banyak lah, kayak update-nya teknologi atau ada hal apa, itu bakal jadi faktor juga buat naiknya atau turunnya suatu koin gitu atau cryptocurrency. Kayak gitu. Pokoknya udah banyak kan Bang, tadi kita bahas tentang blockchain, udah sampai kita bahas tentang Bitcoin, sampai bertanya tentang Bitcoin dan Ether ini kan Bang. Kenapa sih? Kan ini ribet ya Bang tentang blockchain sebenarnya kan. Kenapa sih Abang tertarik ke bidang blockchain ini Bang? Oke. Sederhana. Kalau alasan tertarik gue ke bidang blockchain itu karena gue sekarang itu mendalami web developer. Itu gue tertarik itu untuk mendalami Web3. Karena syarat Web3 itu kita harus belajar blockchain, makanya gue terjun ke blockchain. Kayak gitu. Jadi karena gue sebelumnya di Web2, ketika gue pindah Web3 tinggal tambahin blockchain-nya gitu.
Itu. Dan yang paling bikin gua tertarik peluang kerjanya gitu. Itu. Oh, ngomongin tentang peluang kerja Bang. Peluang kerja apa yang bisa didapat dengan kita kayak udah paham gitu Web3 apalagi blockchain gitu? Oke. Nah, untuk peluang kerja di Web3 itu sendiri karena dia baru banget ya, kayak early adopsi. Jadi kita itu tuh bisa jadi orang pertama gitu. Apalagi di Indonesia ya. Kita bisa bersaing dengan orang luar. Beda kalau di Web tuh kita harus bersaing sama teman-teman kita sendiri di Indonesia gitu. Tapi kalau Web3 karena orang-orang di Indonesia masih sedikit, bahkan dunia pun masih dikit, peluangnya itu makin gede. Ya semakin sedikit orang yang paham suatu bidang, semakin besar kan peluangnya. Nah, itu juga berlaku untuk Web3 karena banyak orang yang belum paham terkait Web3, ya semakin gede peluangnya gitu. Ya gak harus tentang teknis lah, gak harus di developer aja gitu. Bahkan kalau kita misal gak bisa di IT nih, misal gak bisa ngoding, kita banyak gitu, misal jadi manajer, terus buat admin komunitas. Nah, sesimpel admin komunitas di Web3 itu tuh gede gajinya. Kayak gitu. Lumayan juga ya Bang itu. Ya, apalagi di luar negeri. Tapi sebelum Abang sebelum Abang mengenal blockchain ini pastinya kan belajar dulu Bang. Ya, Menurut Abang kayak mana sih cara untuk kita belajar mengenai Web3 ini? Terus tempat yang cocok di mana nih belajar untuk Web3 ini? oke. Untuk belajarnya, mungkin gua ini dulu ya, bahas sedikit aja lah. Perbedaan blockchain, Web3, cryptocurrency sama kriptografi. Karena ini nih yang sering orang bikin bingung. Yang pertama blockchain. Blockchain itu tuh dia wadah buat nyimpan tempat. Web3 itu generasi internet ketiga. Cryptocurrency itu alat tukar alat tukar mata uang yang dibalut kriptografi. Terus kriptografi itu tuh seni atau metode untuk menyembunyikan pesan. Nah, kita mau kemana dulu? Kita mau misal ke Web3 developer. Kalau Web3 developer ya jelas kita harus paham industri blockchain, industri kripto, paham juga webnya dulu. Jadi sebelum kita ke Web3 ya pasti paham Web1, Web2, bener gak? Tapi kalau kita mau hanya paham di bagian cryptocurrency, ya kita gak wajib gitu buat bisa ngoding. Apalagi kalau kita gak mau jadi developer, ya kita cukup belajar buat kayak tadi industrinya langsung, industri blockchainnya langsung gitu, atau industri kripto gitu. Kayak tadi misal kalau kita mau di bagian finance-nya, ya kita pahami dulu istilah supply and demand gitu. Kalau kita mau di bagian finance atau di bagian ekonominya gitu. Tapi kalau mau kita belajar di bagian IT, ya kita pelajarin dulu gitu webnya kayak gimana, bikin web kayak gimana, aplikasi itu tuh kayak gimana. Baru nanti kita masuk ke Web3, aplikasi yang dibalut sama blockchain kayak gitu. Berarti terlebih dahulu kita harus belajar dulu mengenai Web 1, Web 2, sama Web 3. Terus kalau kita mau belajar tentukan dulu bidangnya mau kemana gitu. Benar. Ya Bang. Oke Bang, kita udah masuk ke pertanyaan terakhir. Ya. Nah kalau dari Abang nih, apa sih manfaat kita? Kan tadi kita udah banyak bahas nih Bang, Web 3, dunia teknologi, Web 3 sampai ke teknologi blockchain. Manfaatnya apa kalau misalnya kita mengetahui itu semua? Oke. Jelas kalau kita pengen tahu manfaatnya, tujuan kita dulu gitu. Ataupun mungkin kita belum tahu tujuan nih, tapi kita pengen tahu manfaat, boleh. Yang pertama yang udah gue sebutin tadi, peluang di Web3 itu sendiri. Kita besar banget peluangnya. Yang kedua, ya gak munafik lah, orang-orang itu tuh pengennya gaji gitu. Gaji di dunia Web3 atau blockchain ataupun kripto itu gede banget, sangat fantastis gitu, apalagi di luar negeri ya, sangat jauh gitu. Terus manfaatnya kalau untuk di bidang kita anak-anak IT itu ya kita belajar kriptografi pasti ke keamanan gitu. Kita belajar ngamanin satu data, kita belajar ya dapat kita manfaatnya. Oh gini nih cara ngamanin suatu aplikasi yang lebih bagus gitu, atau yang lanjutan kayak gini. Terus ya banyak sih manfaat-manfaat dari kita belajar blockchain. Terus kita juga bisa investasi yang terbaru lah. Bukan kalau investasi dulu yang zaman awal itu kan kayak investasi properti
terus aset kayak saham. Nah kalau sekarang kita punya aset investasi yang lebih baru gitu, apa Bitcoin atau cryptocurrency yang bisa jadiin aset buat kita berinvestasi. Jadi sebenarnya masih banyak lah manfaat-manfaat. Makanya kalau mau tahu ya langsung terjun aja gitu, karena kalau dijelasin satu persatu kayaknya nggak cukup deh untuk kita bahas ya. Iya Dengan waktu betul. yang sangat terbatas ini ya mungkin bisa terjun secara langsung karena bakal banyak yang bisa didapat kayak gitu. Berarti kita harus terjun langsung biar Ya, kita tahu manfaatnya sendiri. benar. Oke Bang, tadi kita udah banyak bahas tentang dunia teknologi, dunia Web3, sampai ke teknologi blockchain, bahkan sampai produk-produknya ya kan Bang. Mungkin sekarang kita waktunya udah mau habis nih Bang. Kalau dari Abang nih Bang, ada nggak closing statement atau kata-kata yang mau disampaikan gitu Bang? Oke. Dari saya jangan berhenti belajar. Nice, Dari mantap. saya. Oke Bang, dari pembahasan kita ini udah banyak sekali manfaat yang kita dapat. Mulai dari kita mengenal dunia teknologi, revolusi Web 1, Web 2, Web 3. Kemudian kita udah sampai juga bahas tentang blockchain. Terus kita sampai udah bahas tentang kripto, ada Bitcoin, Ethereum dan lain-lain. Sampai kita tadi udah tahu ke manfaatnya, dimana manfaatnya itu ada peluangnya besar nih buat kita, karena banyak orang kan belum mengetahui. Terus yang paling utama itu juga kayak gajinya besar juga ya kan Bang. Jadi banyak nih udah yang kita dapat. Mungkin untuk podcast kita kali ini kita waktunya kan udah mau habis nih Bang. Jadi cukup sekian untuk podcast kita kali ini. Terima kasih buat Bang Fitra karena udah nyempetin waktu ke sini, udah ngasih edukasi, ngasih informasi sama kita semua, Bang. Buat Abang juga ke depannya semoga perjalanannya lancar, sukses buat kerjaannya. Buat teman-teman di rumah, terima kasih udah bergabung di podcast kali ini. Semoga di podcast kali ini kita mendapatkan banyak manfaat dan kita mendapatkan inovasi untuk memajukan teknologi ke depannya. Cukup sekian podcast kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di Info Informatika Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.